Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita mengenalkan yaitu orang kelebihan gula di dalam darahnya atau dikenal dengan istilah diabetes mellitus. Banyak sekali kita mendapati orang-orang yang awalnya mengalami obesitas, tiba-tiba kemudian menjadi berpenampilan ramping. Ketika ditanya, bukan karena diet, tetapi karena mengalami diabetes mellitus. Orang umum atau orang-orang awam kebanyakan mengenal ada diabetes kering dan basah. Mereka seakan-akan mengkategorikan ketika luka tidak segera kering berarti itu diabetes basah atau gula basah. Ketika lukanya masih bisa kering itu berarti gula kering atau diabetes kering. Sebenarnya di dunia medis itu dikenal ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Mungkin ada juga diabetes yang dialami khusus orang-orang yang sedang hamil atau mengalami kehamilan, ya. Meskipun ini berbeda, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu orang tersebut mengalami kelebihan kadar gula di dalam darahnya. Hal semacam ini patut kemudian kita waspadai. Karena apa? Sebenarnya ketika misalkan seseorang sudah divonis mengalami diabetes mellitus, dia akan sangat khawatir karena ada stigma ketika nanti saya luka akan sulit keringnya. Terlebih ketika di kaki, apalagi ketika mendengar luka di kaki tidak segera sembuh, akhirnya sampai terjadi amputasi dan sebagainya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketika seseorang itu mengalami diabetes dalam waktu yang cukup lama pasti akan mengganggu organ di tubuh kita. Salah satunya adalah gangguan penyempitan pembuluh darah arteri, di mana ketika seseorang mengalami luka misalkan di kaki, pasti luka tersebut akan bisa mudah sembuh ketika teraliri nutrisi dan oksigen. Siapa yang mengantarkan? Darah tentu saja. Tetapi ketika arterinya tersumbat karena dia mengalami diabetes yang sangat tinggi, maka akan ada gangguan. Akhirnya apa? Asupan oksigen tidak bisa diterima dari luka tersebut, nutrisinya pun tidak bisa diasup oleh luka tersebut, sehingga penyembuhannya sangat lama. Maka dari hal ini orang akhirnya menyimpulkan, oh ini diabetes basah. Tetapi sebenarnya karena pengaruh aliran darah dalam pembuluh arteri tersebut tidak lancar. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan adalah bagaimana kita melakukan pembekaman secara rutin. Insya Allah bagi orang-orang yang memiliki kadar gula darah atau penyakit diabetes ini, asalkan dilakukan secara tepat, terapi bekam ini meskipun dengan melakukan perlukaan dengan jarum, insya Allah tetap akan kering dan berpengaruh dari aliran darah yang semakin lancar. Harapannya oksigen tersampaikan ke seluruh organ termasuk untuk menyembuhkan luka kita. Nutrisi juga diasup oleh bagian-bagian yang membutuhkan nutrisi tersebut. Jangan pernah mengabaikan masalah diabetes ini, karena apa? Bisa berakibat pula untuk menurunnya fungsi kekebalan dalam tubuh kita. Kalau kekebalan tubuh di dalam tubuh kita ini menurun, maka akan sangat mudah mengalami penyakit-penyakit yang lainnya, termasuk kemudian kerusakan saraf. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segera tangani secara dini selain konsultasi kepada dokter, dan jangan pernah kemudian ragu untuk merasakan terapi sunnah yaitu berbekam.